dunia ini artinya kita memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat mengirimkan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat yang mendapat syafaat di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bikin ceramah, saya mohon maaf kepada ahli bait gara-gara doa tadi, karena saya tengok di sini pula pakai binti rupanya, jadi saya pikir kan biasanya kita begitu kan, tapi ternyata sakit. Mudah-mudahan doakan saudari kita ini sehat walafiat, panjang umur, begitu juga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang biasanya pakai binti ini atau bin, satu menabalkan anak, yang kedua kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Bukan berarti tak boleh pakai binti, boleh, bahkan kita mendoakan anak kita boleh pakai binti, boleh. Kenapa? Artinya supaya doa kita itu betul-betul sampai secara sempurna seperti itu. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini yaitu penyampaian daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini adalah hadis yang berisi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbil sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini kita penting untuk senantiasa memiliki pondasi dalam kehidupan kita, untuk memiliki benteng dari segala benteng supaya kita terhindar daripada fitnah akhir zaman, daripada segala kemaksiatan. Keluarga kita bisa terhindar dari segala kemaksiatan. Oleh karena itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta, yaitu bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Nah, ini sangat penting orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khotib Jumat kalau tak dibawakannya wasiat takwa, maka khutbahnya batal. Maka bagaimana cara awak sebagai jamaah ini? Artinya tahu bahwasanya khotib itu tidak disampaikannya wasiat takwa, maka berdiri awak, berdiri, kemudian ditulis di kertas wasiat takwa tinggal. Tengok kemari, karena mulut bercakap batal begitu, jadi sampaikan begitu. So perlu dia menjadi pulpen lagi tuh. Nah, ini kan biasa kan PKI kan ada ruangan khusus. Nah, kalau bergerak boleh, tidak boleh kalau bercakap. Nah, seperti itu. Maka ketakwaan ini para ulama menafsirkan bahwasanya orang yang bertakwa artinya menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, orang tua yang dimuliakan Allah, kalau perkara perintah ini, insya Allah asal niatlah kita kerjakan itu. Diperintahkan Allah kita sholat kita. Allah perintahkan kita puasa kita. Allah perintahkan kita haji umroh bagi yang mampu berangkat kita. Baru-baru ini kan berangkat saudara-saudara kita haji karena mampu dia pula kan itu. Akan tetapi yang paling payah itu sebenarnya adalah meninggalkan larangan Allah. Mohon maaf, makanya akhir zaman ini banyak kejadian Pak, kiai-kiai, ustad-ustad, habib-habib bersubayang, orang itu bersubayang, berzikir, habis Quran lagi hafal Quran. Mohon maaf bahasa kita, kenapa bisa orang yang punya pesantren, mohon maaf, digiringnya santriwatinya.
Baru-baru kejadian 50 orang kan? Habis digiringnya kalau bahasa kita Pak kan? Kok bisa persembahyang dia? Segala perbuatan dikerjakannya. Apa yang tak ditinggalkannya? Maksiat. Makanya takwa itu harus dua itu gandeng, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Yang paling payah itu bukan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ini yang paling payah. Nah, orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya Rasul sampaikan ini. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Karena ada kadang gitu kalau rame-rame, bertakwa dia. Baca Quran supaya begitu sunyi mulai datanglah setan menggoda kan begitu. Artinya apa? Ketakwaan ini sangat penting, bahkan inilah tolak ukurnya manusia itu bagus di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling baik di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Inilah peringkat, inilah istilahnya kedudukan seseorang yang mulia di sisi Allah itu diukur dari ketakwaannya, bukan dari kekayaannya, bukan dari jabatannya, bukan dari popularitasnya, akan tetapi adalah ketakwaannya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman ini orang sebagian tak ada lagi rasa takutnya sama Allah. Makanya kejadian ada seorang ayah, mohon maaf, melakukan tindakan asusila kepada anak kandungnya sendiri. Kenapa begitu? Gak takut lagi sama Allah. Tak dipikirkannya lagi dosa segala macam, diikuti saja hawa nafsunya, cocok rasanya, kerjakannya. Begitu bahasa kita kira-kira. Nah, oleh karena itu orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah banyak terjadi perselisihan hanya dengan ucapan menyebabkan pembunuhan. Makanya kata Rasul, tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya terjadi pembunuhan. Yang itu dilakukan adalah orang-orang terdekat. Suami bunuh istri banyak, istri bunuh suami pun banyak, tetangga bunuh tetangga pun banyak. Persibunuhan. Kenapa begitu? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Rasa takut tadi yang dimaknai dengan takwa tadi, takut kepada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu orang tua yang dimuliakan Allah, sebenarnya yang melindungi kita, melindungi anak-anak kita adalah takwa. Contoh, anak kita kuliah di Medan atau di mana pun itu sekolah kan gitu, baru kita ingatkan, jaga dirimu ya, sholat ya. Itu belum ada apa-apanya, itu bisa jadi kalau iya sholat aku, iya aku jaga, rupanya pulang dulu lain kerjanya. Nah, apa yang bisa menjaga seseorang itu hanya iman dan takwanya, tak ada lagi. Tugas kita sebagai orang tua hanya menyampaikan nasihat, sholat ya, kemudian jaga dirimu ya, seperti itu yang kita lakukan. Tapi untuk membentengi dirinya sendiri hanyalah iman dan takwa. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudara, orang tua yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa mengingatkan anak dan keluarga kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah perbanyaklah baca Al-Quran. Makanya pada setiap Jumat kita wirid. Apa tujuannya itu? Kalau nggak wirid, rasa belum lagi tuan baca Yasin. Belum tuan baca Yasin. Jadi kalau wirid